Ini ada siapa ini Xiaomi? Boleh diganti namanya, Pak? Shalom Xiaomi 2312 DR. Boleh buka kameranya? Aduh. Ya, sudah. Mau dia. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman komunitas sepakat atau kita sebut dengan kompak ya, komunitas sepakat. Apa kabar Anda semuanya? Ketemu lagi ya dengan kita semua di virtual Zoom ini yang diselenggarakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Ya. Ada talk show yang kita tayangkan, saya ulangi, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, setiap hari jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, dan hari ini kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa ya dari Malang, seorang pengajar ini. Pak Gunawan. Apa kabar Pak Gunawan? Matur nuwun sangat Pak. bisa menyisihkan waktunya ya. Ya, Pak Gunawan ini punya banyak pengalaman ya di teknik mengajar ya. Nanti kita akan melihat bagaimana dengar suara kesaksian bagaimana dia mengalami Kristus. Ya, Xiaomi boleh diganti namanya, Pak, supaya kita bisa kenal siapa ini Xiaomi. Namanya masih Xiaomi itu, Pak. Bisa diganti namanya, Pak ya, boleh? Oke, ya, ini Pak Gunawan. Saya bersyukur bisa ada di ruangan Zoom inilah. Mahal ini, mahal. Nah, jadi gunakan waktu kesempatan ya teman-teman ya untuk bertanya ya. Terima kasih Pak Gunawan sudah datang di podcast Kompak siang hari ini. Ya, sebelum kita gali lebih banyak tentang kisah Pak Gun ya. Kita awali dengan doa dulu ya Pak Gun. Oke. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa Surgawi yang penuh kasih kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur atas kesempatan yang Engkau selalu berikan kepada kami untuk bangun pagi, untuk beraktivitas dari pagi, siang, sampai hari ini, untuk bisa berkumpul dan berbagi pengalaman iman. Kami mohon agar Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami memulai podcast ini. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberkati Pak Gunawan yang akan bersaksi hari ini, berikan dia keberanian, ketenangan, dan kebijaksanaan untuk menyampaikan pengalaman Pak Gunawan dengan jujur dan tulus. Kami juga berdoa agar setiap pendengar dapat menerima kesaksian ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja melalui setiap kata yang diucapkan, agar setiap kata yang Pak ucapkan, setiap cerita, setiap pengalaman dapat menjadi berkat dan menguatkan iman kami semua. Kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman Kompak saat ini sudah hadir ya di virtual Zoom ini. Bahkan bagi teman-teman yang belum sempat hadir di virtual Zoom ini ya, tapi mungkin sedang menyaksikan YouTube channel siang hari ini. Saya beritahu bahwa Anda semua sudah benar ya, karena Anda sudah menonton YouTube di channel yang tepat ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Welcome back di YouTube channel Kompak Siang, Our Quality Time with Jesus. Sekiranya YouTube channel ini bisa memberkati Anda dan membangun iman kita sebagai orang-orang percaya, dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita pada setiap orang seperti yang diperintahkan kan. Matius 28 19 sampai 20, Markus 16 ayat 15, dan Kisah 1 ayat 8. Alright, saya akan senang sekali jika Anda memberkati YouTube channel ini dengan cara subscribe, comment, like, and share link YouTube ini ke komunitas rohani Anda, agar semua orang bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mereka boleh diberkati, sekaligus mereka boleh mengenal kebenaran. Jika sudah subscribe, jangan lupa ya, tekan tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan update dari YouTube ini, sehingga ada banyak orang yang boleh bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika Anda rindu untuk mengisi ruang kesaksian, bisa kontak ke 08122 790 2298 dan atau
08123 556 7375. Nanti kami akan jadwalkan untuk bisa tampil di YouTube channel ini. Welcome to the Room of Revival and Room of Reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Oke Pak Gun, saya mau share dulu ya. Satu kebenaran firman Tuhan, pendek aja lah. Ya. Monggo. Amsal 17 ayat 22. Bicara apa ini? Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang lain. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, kita di sini adalah orang-orang yang gembira dong. Gitu. Ada Yesus kan? Tidak ada keadaan apapun atau orang lain yang dapat mencuri sukacita dari Tuhan yang Dia telah berikan kepada setiap kita. Sukacita akan menjadi penuh. Apa itu penuh? Maksimal jika kita taat kepada Tuhan dalam segala hal. Alright Pak Gun, silakan perkenalkan diri Pak Gun. Mungkin keluarga aslinya dari mana, sekarang tinggal di mana, lalu kegiatan sehari. A day in your life. Apa kegiatan? A day in your life. Okay, you can start now. The floor is yours. Okay, right. Baik Pak Andre, terima kasih banyak sudah diberi kesempatan dan kepercayaan untuk bergabung di podcast ini. Sangat senang sekali ya tentu untuk bisa kita menjadi bagian yang luar biasa karena grup ini atau Oikos ini adalah bagaimana menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Amen. Itu luar biasa. Dan itu memang yang dikehendaki Tuhan sebagai yang kita percayai bahwa ya kita harus pergi untuk menceritakan kebenaran-kebenaran ini. Gitu. Terima kasih Pak. Mungkin saya ralat. Tadi Bapak Andre sudah membuka bahwa kami pengajar. Bukan. Lebih tepatnya sebagai fasilitator, Pak. Oke, sama aja. Karena tanpa fasilitas pengajar itu kita nggak bisa ada, Pak. Tanpa fasilitas. Podo mawon. Mantap. Lanjut. Kalau pengajar itu hanya Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang paling tepat. Amin. Puji Tuhan. Perkenalkan dulu bahwa saya adalah orang Jawa asli yang lahir di daerah yang sangat subur untuk penghasil padi yang luar biasa di Indonesia ini, yaitu di daerah Delanggu, Klaten. Ya, itu dan saya lahir di daerah situ dan masyarakatnya sangat baik dan sangat rukun gitu. Terus tentu juga punya budaya Jawa yang kuat gitu. Tapi pada umur 12 setelah saya selesai lulus SD, orang tua kami harus pindah ke Semarang. Di Semarang saya sampai menyelesaikan sekolah sampai SMA. Setelah di SMA, saya harus pindah lagi kuliah di Surabaya. Gitu. Saya di Surabaya. Tentu dari perpindahan satu daerah ke daerah itu juga akan beda ya. Dan kita mengalami suatu kayak culture shock gitu ya. Karena dari daerah yang dulu satu suku ke Semarang ada banyak suku lagi. Di Surabaya banyak lagi suku. Dan itu beda budaya dan itu memang sangat mempengaruhi progres kehidupan kami gitu. Saya kenal Tuhan Yesus itu setelah saya dari Solo pindah ke Semarang gitu. Dan di Semarang saya punya teman baru, terus saya diajak ke gereja dan
ya saya menikmati gitu saja, enak gitu. Tapi di situ seperti yang tadi saya buka bahwa pengajar yang sesungguhnya adalah Roh Kudus atau Tuhan Yesus, itu mengajar kami terus gitu. Dan kami menarik gitu, ajaran ini kok menarik sekali gitu. Jadi mengajar bagaimana kasih, mengajar dengan bergaul terbuka pada semua orang itu. Itu. Itu terus kami berlanjut sampai di Surabaya kami banyak belajar. Hal yang saya juga banyak belajar tentang, saya suka belajar dengan membaca buku. Buku-buku yang saya suka adalah tentang eh, biografi seseorang, tokoh-tokoh hebat gitu. Saya suka sekali gitu. Dari semua tokoh-tokoh itu saya cari kata-kata bijaknya apa gitu. Ya, Biasanya sebentar, itu Pak Gun. ya Karena waktunya nggak ya banyak. Jadi saya meminta iya. poin-poin yang di highlight ya, yang harus Oke, dikasih tebal. baik. Kapan Oke. Pak Gun mengalami Kristus pertama kali dan on fire? Nah, Oke. itu aja. Nanti akan banyak di situ akan kita balik. Ya, jadi bukannya Oke. saya itu nggak penting, itu penting juga. Tapi karena waktu Oke. nggak banyak. Oke. Nah, Baik. oke. Ya. Ya, dari itu yang kami memang tidak mengalami suatu mimpi besar atau tidak, tapi ajaran Tuhan yang kami lihat adalah tentang di Matius 11 ayat 28 itu adalah tentang marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itulah suatu pernyataan yang membuat kami, oh berarti ini ajakan yang luar biasa. Karena kami juga suka keluar, dan ini kami keluar, bertemu dengan orang dan orang. Hampir semua orang mengalami suatu beban berat. Baik yang mulai dari anak-anak, mulai dari pemuda, dewasa, bahkan sampai dewasa. Hampir punya cerita yang berat itu. Dari sini kami hanya mau menceritakan tentang itu. Semua beban berat dan kami menceritakan tentang ada Ya, sebentar pribadi Pak Gun, yang sebentar ya. ya Pak Gun kan dari aslinya kan dari Kristen kan, sudah percaya atau belum? Pertamanya. belum Oke, itu belum yang belum 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 diceritakan tadi mengenai keluarga belum. Jadi poin pentingnya belum di highlight Pak. Jadi poin Oke. pentingnya Pak Gun kan belum mengenal. Bagaimana siapa yang mengenalkan Yesus itu ke kehidupan Pak Gun? Siapa Oh dan ya, apa yang terjadi? It, Itu aja. ya itu teman kami waktu SMP ya. Kami jadi masih anak remaja Oke, sekali oke, oke. Alright. gitu. Itu. Dan itulah kami juga bukan hanya mengenal saja, tapi belajar dan melakukan gitu. Dan Ya, tapi kan Pak puncaknya Gun kami kan nggak kenal siapa Yesus, itu orang kafir. Itu orang Kristen itu orang kafir. Kenapa Pak Gun kok ya, tiba-tiba kan nggak ujuk-ujuk bisa bisa ya, kenal, bisa mengerti. Nah, apa yang terjadi itu? ya memang waktu kami di desa itu, kami lahir di situ, di desa itu hanya ada seorang pelukis yang melukis tentang penyalipan Yesus gitu. Kami Oke. semua berpikir bahwa orang Kristen kalau mati dipenteng. Ya, Hanya betul. itu. Itulah. Betul, betul. Jadi tidak tahu banyak itu. Oke. Tapi memang ada satu keluarga yang Kristen tapi kok baik sekali gitu. Baik, suka menolong, suka itu gitu. Itu itu yang yang kami lihat. Tapi itu belum belum punya pengaruh kuat untuk diri saya gitu loh. Setelah saya di Semarang,
itu sampai SMA pun sebenarnya belum kuat, belum Belum kuat. pengaruh kuat Kapan? untuk Kapan menjadi. begitu dia, oh iya, betul, 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 dialah sang Tuhan dan sang juru selamat. Kapan dia dan apa yang terjadi gitu? Persisnya itu waktu kira-kira tepatnya lebih, memang saya resign dari pekerjaan itu 2010. Pekerjaan apa itu? Saya dulu kerja di perhotelan, Pak. Oh, oke. Ya, memang sebelumnya kami melayani juga, walaupun di perhotelan kami aktif juga dalam persekutuan di Surabaya itu. Persekutuan apa? Tetapi, Kan Pak Gun kan belum kenal Yesus. oh sudah. Nah, kapan perpindahan peralihan dari yang nggak kenal kok bisa kenal dan on fire? Itu aja, Pak. Supaya teman-teman bisa tahu. Oke, Karena nggak jelas, oke. saya belum jelas. Hmm. Jadi dalam persekutuan memang ada dengar khotbah-khotbah dengan sharing-sharing dari teman. Tetapi Oke. saya merasa gini, dalam pelayanan kami juga aktif, tapi bukan ini yang dimaksud, eh, eh, kita memberitakan amanat agung itu gitu loh. Loh, Ah, bukan. Sebelum itu kan Pak Kun nggak kenal amanat agung itu apa sih? Kan masih belum pindah dari yang gelap ke terang. Kan Pak Kun oh, sekarang sudah di tempat terang. Kan ah, tadinya ah. dari gelap. Nah, siapa yang mengajak ke terang yang ajaib? Nah, Waktu itu masih, kita kepingin tahu. oke, masih remaja waktu itu, ya, Ya, dalam proses di gereja itu, waktu saya di Semarang gitu loh. di gereja ngapain, Ah, Pak? Orang Muslim kan. Ngapain ke gereja? Siapa yang ngajak? Itu poinnya. Poin pertama, start. Itu teman-teman kepingin tahu nih. Bukan oh, sudah kenal, bukan. Start. waktu di Pertama Semarang, siapa yang ngajak? teman sekolah saya di waktu SMP. Oke. Ngapain dia? Ah, Bicara apa ah. dia? Waktu Apa itu yang ya dikatakan? karena masih remaja, ya ayo ikut aja, aku ada Oh, acara ikut. gini gitu. Oke. Seperti itu. Nah, saya mengikut gitu loh. Ikut satu Ngikut orang minggu. kafir gitu ya? Bukan, dia sudah Kristen, memang dia udah Lah Kristen. iya. Kan dianggapnya sampean bilang, ini orang kafir ini. Betul kan? Oh, waktu itu saya tidak pernah punya pikiran seperti itu, Pak. Udah, pandangan umum kan begitu, Pak. Pandangan Oh, iya, umum. iya, iya. Oke, oke, oke. Pak Kun rupanya nggak Ya, paham ini. Oke, saya jelaskan pelan-pelan ya. Ceritakan oke, kepada saya, kepada teman-teman, perpindahan dari gelap ke terang. Siapa menceritakan dan apa yang Pak Kun mau lepaskan, apa berperalih dari gelap ke terang. That's the point. Itu aja. oke. Pelan-pelan aja, Pak. Ya, Hmm. waktu saya SMP, saya kan sekolah Ya, baru di situ, ketemu teman. Nah, teman itu ya tetangga tapi teman sekolah gitu. Terus dia ajak untuk ikut saya, acara di gereja. Acara di gereja waktu saya itu masih SMP kelas 1, ya saya ikut gitu. Dan dalam perjalanan itu saya suka gitu. Sampai terus sampai ikut terus dan setiap minggu ikut dan ikut terus gitu. Nah, dari oke. situ Poinnya awalnya suka ya. Waktu ya, suka, pasti ada ditegur dong sama orang tua. Kemana kau? Ngapain ke gereja? Ikut-ikut sama orang-orang kafir. Nah, ada teguran seperti itu nggak dari orang tua? Karena orang tua bukan Kristen. waktu itu ada hal yang ini, orang tua nggak begitu tegur, tapi ada sesuatu yang sedikit saya tidak suka. Itu Oke. adalah, eh, ayah saya itu ada gambar foto Tuhan Yesus gitu ya. Saya taruh di bingkai foto gitu. Oke, oke, oke. Saya taruh di bingkai foto, saya taruh di bupet gitu. Orang tua saya kayak marah tapi nggak gitu besar gitu.
Dia kenapa tengok ya. begini? Gitu. Oh gitu, itu aja. Tapi akhirnya ya sudah saya ambil gitu. Ya tapi puji Tuhannya berapa bulan berikutnya ada seorang hamba Tuhan datang ke rumah gitu. Oke. Akhirnya eh, ayah ibu saya ikut juga ke gereja gitu. Oh, Itu jadi seperti itu. ada hamba Tuhan yang datang ke rumah Iya, ada hamba dan Tuhan rumah. poinnya adalah menginjilin. Yang Iya, tadinya begitu. nggak kenal siapa Yesus, jadi mengerti Yesus, akibatnya tergerak untuk ikut ibadah di gereja. Termasuk Ibadah di gereja. Pak Gun. Jadi Pak Gun mendapat lampu hijau lah gara-gara si penginjil kan, penginjil itu ya. Iya, Ya, tapi oke. yang pertama kali saya datang ya saya dari anak kecil itu. Ya, dari anak kecil. Jadi Ya, poinnya dari orang tua yang diinjili oleh pendeta itu ya. ya. Ya, Tapi dari situ keluarga besar ya. ya, Biasanya kan keluarga besar tantangan ya. kami banyak yang sudah haji di Ah, Semarang, marah marah pastilah. besar Oke. gitu. Gitu. Apa yang terjadi? Dan waktu itu saya juga datang ke rumahnya, dibilang gimana sudah dibaptis, sudah ini, nah itu gitu. Kayak lebih kayak tapi lebih kayak apa ya? Menyindir gitu loh. Iya, oke. Ya, terus memang pada waktu itu akhirnya dia memberi batas gitu loh ke keluarga kami Iya, pastilah ya. dan Ya, menyingkir ya mau dibilang menyingkirkan ya menyingkirkan tapi tidak terlalu kuat gitu ya. seperti itu. Ya itu yang terjadi. Tapi puji Tuhan kami tidak terpengaruh dengan adanya itu. Kami tetap eh, ya saya yakin itu Roh Kudus tetap membimbing kami walaupun Amin. kami belum belum tahu banyak ya. Inilah yang kami akui bahwa kami belum tahu banyak tentang kekristenan, tetapi kalau sampai itu dihadapkan pada suatu persoalan-persoalan itu, tapi kami tetap ya itu kami mengakui ini Roh Kudus itu. Jadi pembimbingan, guru, penghiburan, penyertaan, ya ini yang kami rasakan langsung. Itu Ya, oke. itu yang Bapak Ibu, poinnya adalah sudah kenal Tuhan Yesus kan? sudah Nah, kenal dan sangat kuat sekali Bapak sangat Ibu. kuat. Oke. Bagaimana dengan Sangat. saudara kandung Pak Gun? Adik, mungkin kakak, mungkin. Saudara kandung eh dari kakak-kakak waktu itu memang nggak karena sudah keluarga sendiri ya waktu itu Ah, ya, kami ya, ya. mengenal Oke, itu jadi oke. tidak ikut terus Jadi hanya adik-adik Pak Gun. ya ada yang ikut ada yang tidak gitu Oke. ya itu nah inilah yang kami memulai kuat ayo ceritakan kebenaran bahwa kekristenan Yes. bukan sekedar sesuatu hal yang mau bergabung pada satu agama tapi ini adalah tentang damai, sukacita dan keselamatan gitu. Yes. Itu yang membentuk kami itu. Dan juga apa yang kami lakukan gitu. Yang kami lakukan adalah kami pergi keluar. Memang kami belajar juga pada 10 tahun yang lalu kami belajar tentang bagaimana sih Cara cara-cara menginjili. bijak untuk Ya. menyampaikan kebenaran itu. Oke. Kami ada kelas-kelas yang sampai berapa kali kami harus ikuti gitu. Ya, mitra jamaah itu ya. Sebelumnya ada lagi. Kalau Ada Bapak lagi. mungkin kenal GMM itu. Oke. Itu yang kami banyak belajar dan memang ini sudah menyebar seluruh dunia dan luar biasa hasilnya gitu. Itu. Nah, kami gabung di situ, kami belajar dan belajar prinsipnya adalah
kami bukan hanya sekedar untuk mengetahui, tapi memahami dan melakukan dan mentaati. Oke, nggak banyak waktunya sudah Oke, berjalan terus ini. Oke, oke. Pak Gun sudah banyak belajar ya dengan training-training, ya pengetahuan sudah dilengkapi semua. Kan kita perlu praktek kan ya. Karena Matius 28 Iya, 19 sampai 20 itu perintah. ya, Jadikanlah. Ada kata-kata lah itu pasti perintah. ya, Gitu. Bukan saran, bukan himbauan, bukan undangan. ya. Itu tugas kita semua. Bukan tugas pendeta. Bukan tugas hamba Tuhan saja. Tugas kita semua. Betul, Pak. Jadi jangan sampai kita menolak. Kalau kita menolak raja di atas segala raja, siapa kita? Itu sama dengan mengkudeta Tuhan. Oke. The point is, setelah Pak Gun dapat pengajaran, ilmu, bagaimana cara menyampaikan kebenaran itu kepada saudara-saudara, mungkin atau om yang belum kenal, atau mungkin yang sudah mualaf, supaya kembali, karena agama tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan hanya Kristus. Nah, bagaimana cara? Ada tantangankah? Coba ceritakan kita semua. Ya, pertama ya kita mentaatinya adalah kita pergi. Jelas pergi, temui banyak orang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Ya, kenapa Pak karena Gun nggak dengan mulai dari keluarga sendiri, dari Yerusalem dulu? Kenapa harus pergi? Kan keluarga-keluarga masih berjalan, nggak sengaja dia berjalan ke arah jurang kebinasaan. Kenapa nggak mulai Yerusalem dulu? Kenapa keluar? Apa yang terjadi? Ya, seperti gini. Biasanya keluarga itu akan kita tanya kabar gimana itu. Dia akan komunikasi terus. Dia akan cerita terus ada kesulitan-kesulitan itu. Terus bagaimana kita membangun suatu komunikasi yang bisa terbuka dulu pada keluarga. Pada waktu itu terus dia cerita semua masalah. Terus kita hanya sampaikan, ya semua orang pasti ada masalah, saya juga ada masalah. Tapi biasanya saya akan datang kepada Tuhan yang berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu. Oke. Bagaimana Dan mereka berbeban berat. responnya? Saya punya Tuhan yang lain loh Pak Gun. Apa enggak ada komen gitu? Teman-teman, Biasanya, kalau ada yang mau bertanya kepada narasumber, buka mikrofon ya. Jangan cuma saya aja, saya ada 1000 pertanyaan. Silakan buka mikrofon, tanya Pak Gun. Silakan lanjut Pak Gun. Saya Pak Andre. Biasanya mereka kalau dalam menghadapi suatu kesulitan, bentar. Mereka tidak bertanya apa-apa. Mereka tidak menghadapi apa-apa. Pertama kita harus merasa empati dulu. Sama perasaan. Jadi mereka sudah percaya dalam arti bisa tidak ada suatu batasan-batasan yang mereka akan malu untuk bertanya. Jadi kita memang juga harus membuka diri. Yes. Itu. Membuka diri, mau memahami, mau mengerti apa yang dirasakan dan beban itu. Dan empati itu. Dan oke. Rupanya bentar Pak Gun, ada Pak Bambang kelihatannya yang mau bertanya ya. Siapa bertanya tadi? Pak Bambang kah? Iya Pak. Oke, mau ngomong. Ya, silakan. Monggo Pak Bambang. Iya Pak, monggo Pak. Bapak mengikut Kristus ketika membaca Matius 11 ayat 28 ya Pak? Iya Pak, betul. Oh iya. Ya itu bukan itu, tapi banyak sih, ini hanya yang menguatkan, membawa kami contoh lah Pak. untuk menyadari, Salah untuk satu memberitakan. contoh, banyak contoh. Oke, Gimana, lanjut Pak? Pak Bambang. Gimana Pak? Kenapa Bapak? Gimana Pak? Bapak kan mengikut Kristus harus percaya Yesus, termasuk percaya firman-Nya.
Matius 11:28 kan Bapak percaya kan? Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Bapak percaya Matius 11 ayat 28? Mm-mm. Bagus, very good. Oke. Ini sangat membantu kami untuk kita menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Ya, Itu. Kenapa? Karena setiap orang pasti punya masalah. Dan pada saat dia punya masalah, mereka sangat membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan ini jelas pernyataan daripada Tuhan Yesus yang sifatnya itu bukan mengajak kepada, bukan sesuatu keagamaan, tetapi adalah pribadi lepas pribadi. baik Pak, Gitu. baik Pak. Bentar Pak, bentar. Ya. Matius 11:28 itu ajakannya bukan Bapak mengajak orang lain. Itu artinya marilah kepadaku. Kunya besar Pak. Berarti Iya, Bapak betul. pernah dapat beban berat nggak dalam hidup Bapak? Oh, gini Bu. Oh ya, terima kasih Pak Bambang. Maksud kami menyatakan kepada orang yang berbeban berat itu. Ku itu bukan saya, Pak. Ku itu ya orang berbeban berat. Seperti tadi saya bilang, kalau saya berbeban berat, saya datang kepada Tuhan Yesus yang menyatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Itu. Jadi kami memberitakan, siapa yang berkata begitu adalah Tuhan Yesus. Itulah. Baik, baik Pak. Bapak itu kan menceritakan kepada orang lain bahwa Iya, tentu ada pengalaman hidup, yaitu beban berat, sehingga Bapak percaya Matius 11:28. Marilah kepadaku, artinya pengalaman Bapak dengan Tuhan Yesus telah dilegakan, telah ada jalan keluar, barulah Bapak menyampaikan kepada orang lain. Itu kan begitu kira-kira Pak menurut saya itu. Betul betul enggak Pak? Bapak Bambang. Betul. Oh, jadi apa kira-kira yang beban berat Bapak yang dialami sehingga percaya Matius 11:28? Beginilah Pak Bambang, saya bantu ya. Ya. Maksudnya Tuhan nolong apa Ya. ke Pak Gunawan sehingga Pak Gun bisa memberikan contoh kepada si A, si B, si C dan segala Nah, macam. Loh, jadi saya begini. pernah ditolong. Gitulah poinnya itu. Jadi begini Pak Andri, maksud saya Pak Gunawan itu bisa menceritakan kepada kita sharing pengalaman hidup tentang beban berat. Hanya satu-satunya jalan kepada Yesus. Karena dia percaya Matius 11:28, marilah kepadaku, kan gitu. Nah, maksud saya bertanya, kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada orang lain? Tentu Ya, contoh pengalaman lah. beban berat Contoh yang pengalaman. ya begitu. Pengalamannya itu apa gitu loh Pak. Kira-kira yang bisa disampaikan kepada kita agar supaya kita mengerti, mengenal dan memberikan suatu percaya kepada saya bahwa Pak Gunawan pernah mengalami beban berat yang ditolong oleh Tuhan, diberikan kelegaan. Bagaimana caranya? Yaitu yang perlu Bapak sampaikan kepada kami yang ada di sini. Mohon maaf Ya. Pak, saya kan dari tadi enggak apa ya, enggak apa mendengar kuncinya, Ya. intinya itu. Ya, oke. Itu. Oke, silakan Silakan Pak. Pak. Silakan Pak. Iya, ya. Silakan Ya, Pak. kalau tanya beban berat itu, saya pikir semua orang punya beban berat, Pak ya. Maaf, Pak. Ya, saya pikir untuk percaya ini ya, Pak ya. Gini loh, Pak. Saya merasa gini, Pak. Kita kan menyampaikan amanat agung, bukan untuk mendengar kesaksian cerita beban berat gitu loh. Gitu. Tapi intinya kami adalah oke lah. Kalau kita mau menyampaikan tadi, saya pikirnya podcast ini gini Pak. Oke, tolong bagaimana sih
menyampaikan menyampaikan kebenaran itu. Ya, kita pergi, semua orang mengalami beban berat. Seperti saya juga mengalami beban berat. Gitu. Tapi biasanya kalau saya mengalami beban berat, saya akan datang ke sini, Bu. Gitu. Dan ini saya mendapat kelegaan. Nah, itu orang akan menangkap siapa itu Yesus. Orang yang berkata, marilah datang kepadaku semua orang berbeban berat, seperti Matius itu. Jadi orang itu akan mendengar siapa Yesus, bukan mendengar kesaksian saya, gitu. Akan mendengar siapa Yesus. Intinya adalah siapa Yesus, bukan saya, gitu. Ya kalau untuk saya, untuk apa saya pergi-pergi, gitu loh. Itu seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya tentang tadi Pak Andri bilang, oke, bagaimana menyampaikan kebenaran itu? Kita harus tahu pribadi orang itu punya masalah tidak. Bagi orang yang tidak punya masalah atau tidak peduli dengan masalah, dia tidak akan pernah mendengar, tidak mau dengar. Dan kita juga akan mendengar, memperdengarkan siapa yang menyelesaikan masalah itu. Gitu. Ya ini ada tawaran khusus, itu Tuhan Yesus itu. Kita beri, ini loh ada yang memberi tawaran ini. Gitu. Oke, Pak Gun. Ya, seperti itu. Yang diceritain Pak Gun pasti akan bertanya kan. Ya. Pak Gun ditolong seperti apa oleh Tuhan Yesus? Kan pasti tanya. Ya nggak? Nah itu kan Pak Gun harus cerita. Oh saya waktu ini dilepaskan dari ini Pak. Apa kayak. Nah silakan itu. Cerita itu ya. Maksudnya Kami Pak Bambang temui itu. orang. Kita temui orang. Terus contohnya gini. Kita cerita, kita bertanya, Bapak gimana? Ini memang itu berurutan Pak ya, nggak bisa secepatnya. Artinya gini, kita bertanya, Bapak dari mana? Keluarga gimana? Terus apa pekerjaan, kerja apa? Itu bicara secara sehari-hari dulu. Baru meloncat nanti ke hal-hal yang rohani. Gitu loh. Misalkan dia cerita gini, ada seorang keluarga, dia menceritakan sedang ada masalah dengan kehidupan keluarganya. Dia punya rasa kepahitan dengan menantunya. Dia punya rasa karena sakit hati dengan itu. Setelah itu, kita hanya menanggapi gini, oh Bu, memang itu kehidupan manusia. Saya juga ada masalah-masalah yang bisa menimbulkan sakit hati. Tetapi pada saat kami menghadapi seperti ini, kami datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu yang mengatakan, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu. Dan kita juga menanggapi, oh itu beban berat Ibu dalam masalah itu. Iya Pak. Jadi begini loh Pak, Bapak kelihatannya sangat rahasia ya. Iya Pak, sangat rahasia sekali. Maaf, mungkin saya tidak cocok di podcast ini. Nah Pak Gunawan, kita orang-orang terang. Maaf, ini saya bukan gurui. Karena itu telah berlaku dalam hidup saya. Kalau kita mau jadi saksi, kalau Bapak tadi katakan bukan itu masalahnya, siapa yang memberikan kelegaan itu, tapi bukan untuk saya dan saya tidak bersaksi. Salah itu Pak. Maaf, saya katakan salah. Justru kalau Bapak bersaksi tentang kuasa Allah, itu memang tepat sekali. Artinya bahwa Bapak mengenai pengalaman tentang kuasa Allah disaksikan kepada orang lain seperti iman percaya. Ini sudah langkahnya sudah jauh loh. Bapak sudah saya katakan sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam hati ini adalah untuk orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Karena tentu Pak, ayat ini tidak berdiri sendiri. Karena ada ayat 28, 30, 29, 30. Pemerintah itu di ayat 28 itu janjinya. Kemudian syaratnya itu ada di ayat 29, 30, Pak. Jadi saya tidak akan bicarakan itu. Tapi maksud saya,
Kalau Bapak mengatakan saya tidak perlu bersaksi, bukan begitu Pak. Justru Bapak menyaksikan cintamu. Itu memang hak kewajiban kita untuk menyampaikan, memberitakan kebenaran firman Allah. Apa tadi saya bicara saya tidak perlu bersaksi, Pak? Seperti contoh saya, Pak. Contoh saya dulu terlilit utang. Nggak bisa bayar, Pak, saya. Loh, nggak akan ada rahasia bagi saya. Begitu, Pak. Makanya kita Oh, itu pribadi lepas pribadi, Pak. Silakan, monggo. Tapi cara saya bersaksi tidak seperti itu. gimana cara saksinya, Bapak? Coba tolong sampaikan kepada saya. Nggak, maaf, ini saya membetulkan Bapak loh. Membenarkan cara Kenapa? untuk Kristus. Begitu. Jika Bapak Ya. ingin memenangkan jiwa, kita harus bersaksi pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Seperti contoh saya pernah kelilit hutang, tetapi oleh karena Tuhan Yesus, seperti Matius 28, beban yang diberikan itu, syaratnya adalah pikul kuk itu tidak berat, tapi Tuhan akan memberi kelegaan. Ya, Gitu. ya, nggak Jadi, apa-apa. Bentar, iya. Pak Bambang. Mungkin Ya, kalau jadi kesaksian jangan, saya tidak harus cerita besar itu, tapi orang itu percaya, kan tidak ada bedanya, Pak. bukan begitu Pak Gun. Pak Gun, kita kepingin tahu bagaimana dia mengikut Kristus kan melalui contoh. Contoh Pak Gun dimenangkan oleh Kristus karena Pak Gun ditolong. Pasti kan dia tanya, ditolong seperti apa Pak Gun? Itu saja sih. Jadi jangan salah banyak, salah paham dan kemana-mana. Enggak, it's okay. Ya, gini aja, Kalau Pak memang Andri. Ibu Pak Gun nggak mau cerita ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak It's okay Andri, lah. Ya, mungkin gini, Pak Andri, coba pertanyaan demi pertanyaan itu aja, nanti biar kita jawab. Nah itulah itu. pertanyaan Jadi tidak, itu. Jadi si orang yang belum kenal Yesus, Pak Gun kan cerita, ini loh, saya ditolong Tuhan Yesus. Pasti si orang itu akan tanya, ditolong seperti apa? Kan Pak Gun harus bersaksi kan. Oh, saya ditolong pada waktu ini itu. Nah, sehingga Tuhan tuh begitu itu kasih karunia. Nah, seperti itu loh Pak. Jangan salah paham ya terhadap pertanyaan Pak Bambang. Enggak kemana-mana kok. Jadi jangan melebar kemana-mana. Itu aja sih. Relax aja. Kalau pertanyaan itu kan yang ditanyakan Pak Andri. Kalau pas saya keluar itu, ketemu orang itu, dia nggak tanya tentang persoalan saya apa. Jadi penekanannya justru pada saat saya cerita, kalau saya ada masalah, jadi empatinya gini, oh iya Bu, atau Pak, semua orang punya masalah gitu. Seperti dia cerita masalahnya kan. Saya menanggapi, oh semua orang pasti ada masalah. Saya juga ada masalah. Tapi biasanya kalau saya ada masalah, saya datang ke sini. Mengerti maksud Bapak? Oh gitu. Oh iya, itu Bu. Tidak sampai saya bilang masalah itu, dia sudah menanggapinya itu. Jadi saya tidak perlu, kalau dia tanya persoalan apa, ya mungkin saya akan jawab. Ya nggak sampai tanya, saya mau tanya jawab apa gitu loh. Ya Pak, Joko Sembung naik becak Pak. Oh iya Pak, betul. Apa itu? Sembung Nggak nyambung Kak. Nggak tahu ya nggak apa-apa. Oke lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada nggak orang, saya ke poin lain ya. Ada nggak orang tanya Pak Gun ya, kenapa kok Pak Gun percaya Yesus? Kenapa? Ada maksudnya kenapa? Ada nggak yang bertanya gitu? Tidak ada Pak. Nggak ada yang begitu tanya gitu ya? Nggak ada. Kenapa kok Pak Gun kok percaya sama Tuhan Yesus kok? Kenapa kok? Nggak ada yang bertanya? Ya saya tidak tahu Pak. Nggak, misalnya nggak ada yang bertanya kan? Bukan soal nggak tahu. Nggak, pertanyaannya ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Oke, sekarang saya jadi orang baru. Saya tanya Pak Gun,
kenapa Pak Gun kok bisa percaya pada Tuhan Yesus sepenuhnya seumur hidup? Kenapa? Apa sebabnya Pak Gun? Coba cerita. Itu. Karena saya merasakan kasih Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Oke. Pertolongan seperti apa Pak Gun? Dia kan tanya terus. Misalnya saya akan tanya. Saya kan belum percaya Yesus. Siapa Yesus nggak tahu saya. Saya kan tanya. Kenapa? Pertolongan seperti apa Pak Gun? Kan saya tanya. Apa yang jawab? Kira-kira Pak Gun? Kenyataan sehari-hari aja Pak. Misalkan. Ya. Oh, oke, nggak apa-apa. saya tadi malam naik motor, rantainya putus. Ya. Oke. Terus ada yang menolong. Oke. Dalam kondisi yang sepi, yang nggak ada orang. Dan itu nggak masuk akal. Ya itu saya hubungkan, oh Tuhan menolong. Oh ya, oke. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nggak masalah. Sederhana kan Pak. Masalah. Kalau ya, betul. Tadi saya bilang kalau saya tidak pernah mengalami yang besar-besar enggak. Nggak penting. Hal yang kecil aja sudah membantu saya percaya. Ya. Gitu loh. Oke. Itu cara Tuhan menolong kan lewat rantai putus, ya toh? Jadi tidak bisa disamakan. Oh harus cerita seperti besar yang nggak bisa. Saya enggak mengharapkan cerita besar-besar, enggak apa-apa. Itu salah satu cara Tuhan kan. Dan Tuhan berbicara kepada setiap kita dengan peristiwa. Betul? Halo. Pak Gun, bisa dengar saya? Iya, Pak. Silakan. Oke. Tuhan kan bisa berbicara pada setiap kita dengan peristiwa. Peristiwanya rantai putus. Ternyata ada orang entah siapa, tidak dikenal, menolong. Itu cara Tuhan bisa. Setuju saya. Nah, misalnya orang itu tanya lagi, Pak. Lah, itu kan peristiwa kebetulan, Pak Gun. Lalu apa, Pak Gun jawab? Itu kebetulan, Pak. Orang yang nggak kenal Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama loh, Pak Gun. Apa jawab kira-kira Pak Gun? Ya ini nggak ada soal salah benar, nggak ada. Jangan takut, Pak. Relax aja. Saya kan beriman sama Tuhan Yesus. Hah? Jadi segala sesuatu itu saya percaya Tuhan turut campur. Ya, oke. Itu saja. Ya, nggak apa-apa, betul. Nggak salah. Oke. Tapi orang yang itu belum kenal dia, Pak. Bagaimana Pak Gun kok bisa tahu bahwa dialah Tuhan Yesus yang menolong Pak Gun? Mungkin ada simbah belorong di sana yang menolong Pak Gun. Bagaimana Pak Gun tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Bukan Nyi Blorong, kan bisa aja. Itu orang nggak kenal gitu loh. Misalnya ini misal saja. Gitu. Pak Gun mau jawab apa? Yang tanya itu siapa, Pak? Enggak, misalnya saya yang ketemu Pak Gun di jalan, saya belum kenal. Misalnya saya belum kenal Tuhan Yesus, misal. Jadi kan kita harus mengenalkan si sosok Tuhan Yesus itu siapa, kan begitu kan? Begitu kan? Ya. Ya toh? Nah, kan ada orang yang bertanya di jalan, Pak Gun, saya ditolong, yang nggak masuk akal, sepi sama si orang itu cara Tuhan menolong. Dia kan nggak kenal Tuhan Yesus, siapa dia? Kok tahu tuh Pak Gun dia Tuhan Yesus? Jangan-jangan itu dedemit yang nunggu penunggu sini, Pak. Bisa. Jadi bagaimana Pak Gun mengelaborasi bahwa ini bukan dedemit, ini Tuhan Yesus loh. Bagaimana? Kan ada atau Pak Gun percaya atau nggak percaya itulah, atau begini atau begitu. Ya nggak apa-apa. Ya, saya akan bilang. Oke. Saya ini percaya sama Tuhan Yesus. Jadi segala sesuatu yang saya hadapi ini Tuhan menyertai aku seperti janjinya. Saya cerita pada orang yang bertanya saya ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ini nggak ada salah benar. Kan bilang, salah juga dihukum, benar pun nggak dapat sepeda, Pak. Tenang aja, Pak. Nah, itu janjinya dan saya percaya itu. Saya percaya itu Tuhan menyertai aku dan cara menolongnya dengan cara seperti ini.
itu. Iya, Kepada orang yang belum pernah, baru nanti mungkin akan bertanya, siapa Yesus itu? Nah, Apa ya, mau dia akan tanya, belajar? seperti itu. Pasti kan dia tidak kenal siapa itu Yesus. Nah, Ya, oke. Kalau pengen tahu lebih dalam tentang Tuhan Yesus, mari kita sama-sama baca di kitab Injil. ya, baca firman yang mana, Pak? Kan dia tidak tahu. Ini Pak. Di dalam kita belajar memberitakan Injil, kita akan ada suatu urutan. Mari kita baca tentang kitab-kitab, kitab Alkitab, di mana Yesus itu sudah diceritakan oleh nabi-nabi terdahulu dan dalam Injil itu. Mereka akan menemukan siapa Yesus itu. Itu poinnya, Pak. Oke. Ya. Oke, teman-teman, waktunya tinggal 2 menit lagi nih, tanpa terasa. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan angkat buka mikrofon dan bertanya. Ada 2 menit lagi nih. Saya Pak. Ibu Maria Kendek dari Nabire. Oke, Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, tadi Pak Gunawan sudah menceritakan banyak apa yang Tuhan sudah buat. Mantap. Keajaiban. Pertanyaan saya, kira-kira sudah berapa lama Bapak melayani Tuhan? Dan Bapak di dalam gereja sebagai apa? Ya, terima kasih. Saya lebih senang jadi pengikut Kristus, Bu. Jadi pelayan enggak. Jadi ini pribadi ya, sorry ya. Mungkin enggak berkenan dengan jawaban ini sama Ibu. Jadi saya jadi pengikut Kristus itu bagaimana kami mentaati itu saja. Kalau pelayan biasanya dihubungkan dengan pelayanan gereja. Gitu. Saya tidak terlibat dalam satu pelayanan gereja yang seperti mungkin semuanya melayani sebagai hamba Tuhan atau tidak. Itu aja. Sejak kapan Bapak mengikut Tuhan? Jadi kan kita sudah lihat berapa tahun begitu. Kalau tadi mungkin Ibu dengar tadi pertanyaan, setelah saya resign dari pekerjaan, saya belajar kan. Belajar ada DMM, kalau pernah Ibu dengar mungkin ya. Itu ada pembelajaran bagaimana metode memberitakan Injil orang-orang awam gitu. Memberitakan Injil dengan kontekstual gitu. Itu yang kami belajar dan itu lama dan berulang-ulang gitu. Dan kami setelah belajar ya kita mempraktekkan, melaksanakan, bukan hanya belajar terus tahu pengetahuan tapi tidak melakukan, tapi kami melakukan terus sampai saat ini. Ya. Berarti tidak ada tantangan bagi Bapak ya dari teman-teman waktu Bapak belum masuk Kristen. Maksudnya tantangan dari siapa, Bu? Di teman-teman sepergaulan begitu. Mungkin keluarga atau mungkin dari ya teman-teman yang lama-lama mungkin sama-sama sekolah. Itulah caranya kita bagaimana kontekstual, itulah kita belajar bagaimana kita tidak merasa orang itu akan dibawa pada suatu kekristenan, tapi bagaimana dia menjadi murid Kristus yang taat dan setia dan melakukan. Oh, ya. Berarti Bapak keluarga melayani Tuhan ya? Kira-kira begitu, Bu. Jangan kira-kira, Pak. Harus pasti. Karena pelayanan konsepnya, definisinya mungkin bisa lain. Bagaimana maksudnya? Mungkin ada pelayanan disebut pelayanan di gereja di situ itu. Ibu, definisinya pelayanan di mana dulu? Maksudnya ini apa? Bapak dengan ibu sekeluarga
di mana ada ibadah-ibadah atau mungkin ada kunjungan-kunjungan sama-sama dengan Ibu pergi melayani. Ya, itu definisi pelayanan Ibu kan? Ya, kami tidak seperti itu. Jadi kalau Ibu tadi pelayanan dengan definisi itu, kami tidak. Tapi kalau kami melayani masyarakat dengan memperkenalkan siapa Kristus, iya, seperti itu. Jadi kami tidak menyebut pelayanan-pelayanan yang definisinya adalah definisi di gereja, di itu tidak. Seperti itu, Bu. Berarti perseorangan begitu ya, tidak macam berkelompok atau begitu dengan teman-teman yang lain. Kami banyak teman, Bu, yang satu visi, satu misi. Itu. Oh, begitu ya. Ya, kiranya Tuhan berkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak, dan semuanya. Dan menjadi saksi terus. Semangat Bapak Gunawan. Ya, Bapak Gunawan Terima bergereja kasih, Bu. Bergereja Ya, di mana? Ya, Pak Gun, ada yang tanya nih. Pak Bambang. Ya. Ya. Bergereja di mana, Pak? Saya di gereja, kalau bergereja saya di Elios Malang. Apa itu? Protestan ya? Protestan, Pak. Oh ya. Oke. Oke, ya. Terakhir dari saya, Pak ya. Pasti Pak Ya. Bambang, Pak Gunawan pernah menghadapi masalah atau tantangan mengenai menyampaikan siapa Yesus kan? Pernah nggak? Pasti pernah kan? Iya, Pak. Apa yang Pak Gun lakukan? Tantangan itu gini, Pak. Pada saat ada seorang keluarga yang kami coba sampaikan kebenaran itu sampai pembelajaran bagaimana siapa Tuhan Yesus itu. Jadi pembelajaran pertama kita baca di Kejadian tentang penciptaan, tentang jatuh dalam dosa, tentang korban penghapus dosa, Oh ya, tentang itu pengampunan, Oke, sampai Pak Gun. Waktunya nggak Yesus. sampai. Pembelajaran sampai situ. Ya. Akhirnya orang ini menolak karena orang tuanya dia Pak sudah tidak dan lagi. Ya sudah, itu tantangan, Pak. Oke. Pernah nggak Pak Ada Gun yang gagal? ditertawakan lagi, Pak? Enggak. Pernah Pak Oke. Gun merasa gagal menyampaikan sesuatu? Pertanyaan terakhir. Pernah nggak gagal? Awalnya saya merasa gagal karena ini kenapa menolak. Dan biasanya saya belajar, mungkin saya kurang ini. Itu. Saya mempelajari diri saya sendiri terus. Oke. Selalu koreksi. Itu. Oh, ini kurang ini. Tetapi yang saya belajar di sini adalah bukan masalah hasilnya, tapi adalah ketaatan dan berhasil itu sama-sama memberi sukacita. Yang penting berjalan. Ya. Oke. Makasih Pak Gun. Waktunya tidak banyak. Terima kasih. Kelihatannya nanti kita akan berikan sesi kedua lagi. Mungkin minggu depan kalau Pak Gun berkenan ya, ada waktunya nanti kita akan undang lagi Pak Gun ya. Ya. Oke. Makasih, silakan Pak. Tapi mungkin kita perlu ya saya mengerti ini cara-cara saya itu banyak yang kurang setuju. Jadi kalau memang Pak Andre kurang itu jangan ragu-ragu untuk stop saja. Oh iya. Oke. Banyak hal. Pak Gun. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Gun sudah menyediakan waktunya dengan kesibukan Pak Gun ya. Ada masalah, ada kegagalan ya. Kegagalan itu soal biasa Pak ya. Semua orang kan pasti pernah gagal nggak? Pernah. Saya juga pernah. Bahkan sering ya. Jadi yang saya belajar ini ya, ada 4 hal penting tentang kegagalan. 1, kegagalan itu soal biasa Pak. Karena setiap orang bisa saja menghadapi kegagalan. Kalau kebetulan itu
maksudnya kegagalan itu menimpa saya atau kau, ya kita harus bangkit. Kita harus memiliki mental mungkin seorang gini, Pak. pahlawan. Sebentar, Ya. Pak Gun. Sebentar. Ya. Kedua, kegagalan bisa terjadi karena dosa. Tapi bisa juga terjadi bukan karena dosa. Jadi nggak selamanya gagal karena dosa. Ya toh? Ini umum, bukan untuk Pak Gun, bukan. Jadi jangan tersinggung dulu. Nah, ini untuk umum. Ini saya poin-poin penting aja. Jadi ketiga, kegagalan bukan kehendak Tuhan. Namun diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita loh. Untuk apa? Untuk proses kedewasaan iman kita. Dan yang 4, terkadang ya kegagalan yang kita alami supaya apa? Supaya kita punya saat untuk introspeksi. Introspeksi apa? Introspeksi diri untuk belajar kehidupan. Jadi bukan saatnya kita untuk lari dari kenyataan. Bukan saatnya kita untuk stres. Bukan saatnya untuk menyalahkan keadaan. Tapi justru kita belajar dari kehidupan di dunia nyata. Welcome to the real world. Selamat datang di dunia nyata. Apa maksud Tuhan di balik itu? Berarti kita harus belajar dan mengerti tentang manusia. Tentang apa? Tentang iman, tentang komunikasi, tentang interaksi, tentang penyerahan diri kepada Tuhan. Sehingga orang yang keluar dari kegagalan justru akan menjadi pribadi-pribadi yang makin tangguh. Dan dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Yang mengerti katakan, amin. Oke, Pak Bambang, monggo silakan. Ada itu Pak. Lanjut. Apa Pak Trisulo? Ya. Ada Pak Trislo. Saya hanya monitor aja Pak. Saya dia sakit, lagi sakit. masih ada rasa sakitnya. Saya Ya, sebentar baik. lagi akan live Pak. Ya. Pak Bambang boleh. Pak Bambang. Tolong pimpin. Ya. Andre, saya izin live Terima ya. kasih. Terima kasih. Andre, Oke. saya izin live ya. Oh iya. Makasih. Ya. Matur nuwun. Iya. Tadi Ya. saya hanya monitor aja. Ya, makasih. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Ya. Gunawan atas waktunya ya. Kita semua belajar. Oke, monggo Pak Bambang, Ya. lanjut Pak. Ya, baik, puji Tuhan. Tibalah saatnya kita mau sharing firman Tuhan di